Terima kasih Tuhan Yesus. Hadirat Tuhan nyata di tempat ini. Sekarang kami akan mendengar dan menerima isi hati Tuhan. Sebelum kami menikmati persekutuan di dalam darah dan tubuh Tuhan Yesus. Terimalah setiap pujian dan penyembahan kami. Kami serahkan semua kepada Tuhan. Biarlah tanah, hati dan hidup kami siap menerima firman Tuhan. Dan firman itu dimeteraikan oleh Roh Kudus. Membawa kami lebih dewasa, lebih mengenal Tuhan. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, layakkan kami, kuduskan kami. Berkati umat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat hari Minggu. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Saya pagi hari ini mengajak kita membuka di dalam kitab Injil Lukas ya. Injil Lukas Bapak Ibu dari pasal yang ke-24. Nanti kita baca ayat 13 terlebih dahulu ya. Tanggal 9 kita akan menikmati ibadah kenaikan Kristus ke sorga. Tapi sebelum peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, harus ada peristiwa yang mendahuluinya. Sesudah peristiwa penyaliban, kematian, ada kebangkitan Tuhan Yesus. Rentang di antara peristiwa yang sudah saya sebutkan tadi, ada satu bagian peristiwa yang juga penting. Tidak kalah pentingnya dengan semua peristiwa yang lain. Yaitu Tuhan Yesus menampakkan diri kepada pribadi orang percaya. Kepada para murid. Kepada hamba-hamba Allah yang sudah dipilih dan ditentukan oleh Tuhan. Dan kita baca pagi ini dalam ayat yang ke-13 Lukas 24. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk
untuk dihukum mati. Dan mereka telah menyalibkannya. Berhenti sampai di sini dulu. Nanti kita lanjutkan membaca lagi. Jemaat yang saya hormati, peristiwa Yesus menampakkan diri itu penting. Karena penting, makna apa yang terkandung di balik peristiwa ini? Yang Tuhan Yesus ingin sampaikan untuk gereja, untuk Bapak Ibu dan untuk saya. Bagian yang pertama, kita akan melihat Bapak Ibu. Berapa banyak Bapak Ibu yang merindukan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan rumah tangga Bapak Ibu? Coba lambaikan tangan. Berapa banyak yang merindukan kehadiran Tuhan di dalam bisnis dan pekerjaan Bapak Ibu? Berapa banyak yang merindukan Tuhan itu nyata dan dekat dalam hidup pribadi kita? Kita melihat apa yang Tuhan perhatikan dan mendorongnya untuk hadir di tengah-tengah kita. Saya baca ulang ayat 14. Ya, dua orang ini adalah Kleopas. Kleopas oleh sejarah gereja juga disebut Alfeus. Kleopas atau Alfeus adalah saudara dari Yusuf, ayah Yesus. Dan satu orang murid yang tidak disebutkan namanya. Tetapi para penafsir berkata, selain Kleopas ada Petrus. Dari mana penafsiran ini? Karena merujuk ayat 34. Coba dilihat sebentar ya. 34. Lukas 24. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Ini penafsirannya. Jadi dua orang murid ini adalah Kleopas atau Alfeus dan Simon atau Petrus. Penafsiran ini didukung juga oleh pernyataan Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 5. Jadi ini bukan penafsiran yang ngawur Bapak Ibu. Ya. 1 Korintus 15 ayat 5. Saya ajak Bapak Ibu untuk membuka. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas. Dan kemudian kepada kedua belas muridnya. Kefas adalah nama lain dari Petrus. Ya. Jadi penafsirannya seperti itu. Kalau Bapak Ibu merindukan bagaimana mata Tuhan, bagaimana Tuhan tertarik dan tertuju dalam hidup kita, maka di balik makna Yesus menampakkan diri, perhatikan bagian ini ya. Ayat 14. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Jadi kalau Bapak Ibu merindukan kehadiran Tuhan, bagaimana Tuhan memperhatikan kehidupan Bapak Ibu, maka perhatikan apa yang sering keluar dari mulut kita. Ketika saudara sedang sendiri, apa yang sering kali kita katakan? Ketika saudara sedang berdua, bertiga, berempat, berlima, apa yang sering kali kita percakapkan? Seringkali dua orang bertemu, tiga orang berkumpul, yang mereka ucapkan adalah, yang mereka percakapkan adalah penyakitnya, kesedihannya, kesulitannya, pergumulannya. Yang mereka ucapkan adalah keluh kesahnya. Yang mereka percakapkan adalah ketakutannya, kekhawatirannya, kebimbangannya, kebingungannya. Dan seringkali
kata-kata sia-sia, ungkapan-ungkapan yang kosong, percakapan yang tidak mencerminkan firman Tuhan. Dan seringkali kita tidak menyadarinya bahwa percakapan suami istri tidak ada muatan kebenaran firman Tuhan. Percakapan anak dan orang tua, saudara dengan saudara, tidak ada muatan kebenaran Alkitab. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tolong perhatikan kehidupan kita. Ada ayat yang berkata, ketika 2 orang atau 3 orang bersepakat meminta dan mengimani sesuatu, maka apa yang dia minta dan doakan itu akan terjadi. Tuhan akan mengabulkannya. Dan ada sesuatu yang menarik perhatian Tuhan untuk melakukan bagiannya. Ketika kita melakukan bagian kita dengan apa yang kita katakan. Saudara, apa yang dipercakapkan oleh kedua murid Tuhan ini? Coba kita lihat ayat yang ke-16. Mulai ayat 15. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Yesus. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Kira-kira apa yang dipercakapkan? Tadi kan kita sudah baca, kita tahu. Tapi diwakili ketika mereka ditanya apa yang sedang kamu percakapkan. Ditulis di sini, mereka berhenti dengan muka yang muram. Menggambarkan ada kesedihan. Menggambarkan ada kekecewaan. Menggambarkan ada keputusasaan. Kalau orang ditanya dan wajahnya muram, itu bukan mempercakapkan sesuatu yang menunjukkan sukacita, damai sejahtera, atau kebahagiaan. Tidak Bapak Ibu. Tetapi muka muram mencerminkan mereka bercakap-cakap karena muatan percakapan mereka itu sesuatu yang menyedihkan, yang menakutkan, yang mengkhawatirkan. Yang membuat mereka kecewa, putus asa, hilang pengharapan. Kenapa? Mereka bilang, masa Tuhan tidak tahu? Masa Tuhan tidak mengerti apa yang sedang dan baru terjadi? Bahwa kami punya seorang guru. Dia seorang nabi. Dia punya kuasa yang besar. Saudara, kata nabi yang disebutkan di situ, itu mencerminkan mereka sebetulnya sempat ragu. Yesus ini bangkit atau tidak. Makanya mereka pakai kata nabi di situ. Mereka tidak sebutkan Tuhan untuk nama Yesus. Karena mereka sempat ragu. Mereka kecewa bahwa Yesus yang melakukan perbuatan ajaib, pekerjaan yang besar, akhirnya mati. Dan diberitakan mayatnya tidak ada. Murid yang lain berkata, Yesus bangkit. Tapi mereka ragu. Dikatakan ada selubung yang menutup mata mereka. Mereka tidak kenal. Mereka tidak tahu bahwa yang berjalan bersama mereka adalah Tuhan Yesus. Saudara, karena itu saya rindu mendorong kita. Hati-hati dengan apa yang keluar dari mulut kita. Baik ketika saudara sendiri dalam doamu kepada Tuhan. Atau di dalam perenungan pribadi. Ataupun ketika saudara berdua, bertiga, berempat.
Saudara boleh sharing kesulitanmu. Saudara boleh menyampaikan keluh kesahmu. Tapi tetap harus mau belajar kembali kepada bagaimana harusnya kita menyikapi firman Tuhan. Segera bertobat, segera minta ampun, dan segera berbalik kepada Tuhan. Bapak Ibu yang saya hormati, ini makna yang pertama di balik Yesus menampakkan diri untuk Kleopas dan untuk seorang murid yang lain. Saya rindu dalam hidup kita, dalam proses kita belajar mengenal Allah, kita semakin lebih banyak memilih diam. Kalau kata-kata kita tidak menjadi berkat. Tetapi jawaban yang tepat itu akan meringankan beban dan kesulitan orang lain. Lebih baik kita berkata-kata yang jelas, yang benar, yang berintikan firman Tuhan. Kebenaran itu akan memerdekakan. Saudara, hari-hari ini marak penyakit-penyakit yang sedang melanda. Ada banyak anak Tuhan. Tapi saya percaya ketika kita menyadari ada kehadiran Tuhan, di mana Tuhan begitu peduli dengan hidup kita, maka saudara tidak akan menyalahkan Tuhan. Saudara akan belajar dengan kata-kata percakapan kita. Kita harus percaya bahwa Tuhan sekali-kali tidak pernah membiarkan kita. Ini kerinduan saya. Bapak Ibu harus menyadari Tuhan itu hadir bahkan dalam hal yang paling kecil yang seringkali kita tidak pernah sangka dan pikirkan. Yaitu ketika kita bercakap-cakap, ketika kita berbicara, ada Tuhan di tengah-tengah kita. Ada Tuhan di sekitar kita. Bapak Ibu tidak melihatnya, tetapi Tuhan begitu nyata. Seringkali kita tidak menyadarinya. Ada sesuatu yang menutup kesadaran kita, sensitivitas kita, masalah kita, pergumulan kita, keberadaan kita yang terbatas. Itu membuat kita tidak peka bahwa Tuhan itu nyata, Dia dekat, Dia peduli, Dia rindu sedemikian rupa untuk mendengarkan kita. Hati-hati Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Berikutnya yang saya mau sampaikan adalah makna di balik Yesus menampakkan diri kepada Kleopas dan murid yang lain ini. Apa itu? Mari kita baca di dalam ayat 21. Kita mulai ayat 20. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati. Dan mereka telah menyalibkannya. Nah, perhatikan ini berikutnya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Saudara, ini yang Yesus mau sampaikan bagi hari ini untuk Bapak Ibu dan saya. Makna ketika Yesus menampakkan diri kepada 2 orang ini, Yesus ingin mengajarkan sesuatu yang penting dalam hidup kita. Bahwa di dalam kehidupan ini kita pasti punya pengharapan. Kita ini pasti punya sesuatu yang kita harapkan. Tapi ternyata yang terjadi nggak seperti yang kita mau. Ini rasa kecewa yang dalam yang diungkapkan 2 orang ini kepada Tuhan Yesus. Tahu nggak? Saya itu mengharapkan, mencita-citakan bahwa Yesus ini
membebaskan kami, melepaskan kami dari perbudakan, dari penjajahan. Tapi kenyataannya lah kok malah mati. Diserahkan dalam ayat 20 oleh imam-imam kepala, oleh pemimpin-pemimpin, sampai tidak hanya diserahkan, dihukum mati. Berapa banyak Bapak Ibu punya harapan untuk pernikahan? Berapa banyak Bapak Ibu mengharapkan sesuatu untuk anak-anak kita? Berapa banyak Bapak Ibu mempunyai harapan untuk pekerjaan anak-anak kita? Berapa banyak kita memiliki harapan untuk bisnis dan kehidupan kita? Berapa banyak kita punya mimpi dan cita-cita? Masa depan yang seperti ini, yang begini, yang begitu. Tapi kenapa yang terjadi kok seperti ini? Coba lihat ayat 22. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Dengan tidak mereka lihat, karena harapannya apa? Mereka harus lihat, mereka harus tahu, mereka harus segera dijumpai. Seringkali kita seperti itu. Kita minta dulu apa yang kita harapkan harus terjadi, baru kita percaya. Kalau belum terjadi, gak sesuai pengharapan kita, jangan bilang Tuhan itu mengasihi saya. Jangan bilang Tuhan itu peduli dengan saya. Jadi di balik Yesus menampakkan diri kepada dua orang murid ini, Tuhan Yesus ingin mengajarkan sesuatu yang penting. Jangan pernah mendikte Tuhan dengan apa yang kita harapkan harus terjadi. Sebab pikiran kita bukan pikiran Tuhan. Sebab jalan saya bukan jalan Tuhan. Tetapi pikiran Tuhan harus menjadi pikiran kita. Jalan Tuhan harus menjadi jalan kita. Sebab ada jalan yang disangka lurus, tapi ujungnya menuju maut. Jadi saya membayangkan begini Bapak Ibu, para murid itu sudah sangat senang. Mereka punya seorang figur, seorang tokoh yang mengerjakan mujizat, yang melakukan tanda-tanda ajaib, yang mengerjakan hal-hal yang sangat spektakuler. Mereka sungguh takjub, mereka bermimpi, mereka berharap, mereka berpikir bahwa pribadi ini akan melepaskan mereka dari penjajahan Romawi. Akan membawa Israel menjadi negeri yang besar, dikagumi dan dihormati. Dilepaskan sedemikian rupa. Tapi betapa kecewanya mereka. Harapan itu pupus, sirna begitu saja. Ini gambarannya seorang anak bertumbuh dewasa, kuliah. Dia pikir lulus dari kuliah, bekerja sesuai bidangnya. Ternyata banyak yang lulus kuliah bidang tertentu, kerjanya di bidang yang lain. Lalu kecewa. Apa yang saya harapkan? Saya sudah dengan Tuhan. Apa yang kurang dalam hidup saya? Minggu yang lalu saya sudah bagikan. Bahaya penyesatan itu sekarang nyata di Indonesia. Dan Bapak Ibu,
kalau sudah ada yang berani berkata Alkitab ini berisi banyak kesalahan, kekeliruan, itu adalah bukti penyesatan. Tidak bisa itu dibilang remeh. Itu penyesatan. Karena itu periksa hati kita. Introspeksi diri. Kalau kita punya harapan-harapan. Dan harapan itu masih tertunda dan belum terjadi. Jangan menyalahkan Tuhan. Dan jangan membuat muka kita menjadi muram. Lalu kita bersedih hati. Lalu kita kecewa. Lalu kita putus asa. Lalu kita menyalahkan Tuhan. Menyalahkan gereja. Menyalahkan hamba Tuhan. Lalu kita meninggalkan Tuhan. Dengan segala macam alasan. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan. Para murid berkata, padahal kami dahulu mengharapkan sesuatu. Saudara yang dikasihi Tuhan. Seringkali harapan kita itu salah. Makanya Tuhan tidak meluluskannya. Percayalah, kalau harapanmu tertunda, kalau harapanmu tidak dikabulkan, percayalah Tuhan selalu punya yang terbaik. Ini sulit Bapak Ibu untuk kita terima menjadi bagian kenyataan dalam hidup kita. Sebab kita ini sudah terbiasa dengan yang kelihatan di depan mata. Kita ini sudah terbiasa dengan yang kita rasakan. Kita ini sudah terbiasa dengan segala sesuatu yang terjadi. Kalau kita minta, kita imani. Kalau kita percaya itu harus terjadi. Mari kita bertobat Bapak Ibu. Kita harus menghargai setiap proses yang Tuhan izinkan dalam setiap kehidupan kita. Itu bagian yang kedua. Di balik makna Yesus menampakkan diri kepada para murid. Yang pertama, Tuhan Yesus ingin mengajarkan hati-hati dengan apa yang kita percakapkan. Yang kedua, hati-hati dengan apa yang kita harapkan. Dan sekarang yang ketiga, hati-hati dengan apa yang kita percaya. Kalau orang berkata Alkitab berisi banyak kesalahan dan kekeliruan, untuk apa saudara percaya? Hati-hati dengan apa yang saudara percaya. Bapak Ibu, para murid ini harusnya percaya terhadap setiap janji Tuhan. Makanya dikatakan di sini Tuhan berusaha sedemikian rupa menceritakan isi kitab suci, isi Alkitab untuk apa? Supaya para murid kembali kepada janji Tuhan. Kita baca ya. Mari kita lanjutkan, kita baca saja ayat 24. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu. Dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi dia tidak melihat, dia tidak mereka lihat. Lalu Yesus berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Yang dikatakan para nabi itu apa? Kehendaknya sendiri atau kehendak Allah? Kehendak Allah. Perkataan sendiri atau perkataan Allah? Perkataan Allah. Artinya Yesus berkata kamu ini supaya arif, supaya bijaksana, tidak lamban, tidak bodoh. Percayalah terhadap isi Alkitab. Amin. Lah kalau ajaran-ajaran sekarang berkata, ini Alkitab banyak salahnya, banyak kelirunya. Wah berani sekali.
Ada ayat yang berkata, Alkitab ini, firman Allah itu akan menjadi hakim Bapak Ibu pada akhir zaman. Dan pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Saudara bisa bayangkan kalau orang berkata firman ini salah, dia menjadikan dirinya musuh dari Allah. Saya nggak peduli dia pendeta, dia doktor, dia profesor, siapapun, apapun gelarnya, apapun jabatannya. Tapi kalau berkata wahyu Allah ini adalah wahyu setan atau wahyu manusia yang berisi banyak kesalahan, dia akan berhadapan dengan Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa. Heran saya kok berani seperti itu. Mari kita lihat ayat 25. Lalu Yesus berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah, dengar ini Bapak Ibu, bukankah Mesias itu harus menderita semuanya itu? Ini loh Bapak Ibu, sudah jelas, sudah diberitakan, sudah disampaikan bahwa Mesias itu akan menderita semuanya itu sampai mati. Untuk masuk ke dalam kemuliaannya. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Yesus, tentang dia dalam seluruh kitab suci. Saudara bisa bayangkan ya, dengan luar biasa Yesus menyampaikan seluruh isi kitab suci. Mulai dari kitab-kitab Musa, Pentatuk, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, dan segala kitab nabi-nabi. Waktu zaman Yesus belum ada perjanjian baru. Mulai dari Pentatuk, dari kitab Taurat, dari Kejadian, sampai nabi-nabi. Tuhan Yesus menyampaikan semuanya sedemikian rupa. Saudara, tidakkah ini sebuah rasa peduli yang luar biasa? Padahal hanya 2 orang loh. Padahal hanya 2 orang. Hanya 2 orang. Tapi Yesus layani secara luar biasa. Kenapa? Tuhan Yesus tidak pernah setuju 1 orang pun binasa. Karena itu Bapak Ibu, tugas Anda dan saya, tugas kita untuk menyampaikan kepada dunia yang sedang sekarat ini bahwa Yesus yang kita sembah itu hebat dan luar biasa. Dia yang punya segala sesuatu dan kita harus percaya. Tapi karena kita percaya, tidak berarti apa yang kita harapkan itu yang harus terjadi. Bapak Ibu, mana ada seorang itu mengharapkan kesusahan. Mana ada orang itu mengharapkan kesedihan. Mana ada orang itu mengharapkan penderitaan. Mana ada orang itu mengharapkan hidup susah, hidup miskin. Gak ada. Semua orang mengharapkan yang baik-baik, yang indah-indah. Makanya Tuhan Yesus berkata, kamu harus percaya. Lewat penderitaan akan terbit kemuliaan. Lewat mahkota salib ada mahkota kebangkitan. Lewat mahkota penderitaan ada mahkota kemuliaan. Tidak ada yang amin. Bapak Ibu ingat ayam di rumah? Coba lihat ayatnya ini. Ayat 26. Bukankah Mesias itu harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Dengan saya percaya janji Allah, saya percaya dan angkat tinggi firman Allah, bukan berarti saya langsung terima kemuliaan. Saya harus dimurnikan, saya harus dibentuk, saya harus dibuat sedemikian rupa sampai masuk dalam kemuliaan. 1 Petrus 1 ayat 11. Jadi tidak ada di antara kita yang mau enaknya saja. Jelas kok firmannya. Mengikut Yesus menyangkal diri. Mengikut Yesus pikul salib. Mengikut Yesus harus merendahkan hati, berkorban, melayani,
dan sebagainya. 1 Petrus 1 ayat 11. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus. Ya, dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Pilih kemuliaan dulu, maunya kita. Tapi Alkitab berkata penderitaan dulu. Tidak cuma penderitaan, segala penderitaan. Baru segala kemuliaan akan menyusul. Amin. Ini gampang atau sulit? Para murid ini kaget Bapak Ibu. Sudah hidup bersama Tuhan Yesus. Sudah lihat mujizat. Sudah lihat kelimpahan. Sekarang lihat titik yang paling rendah. Dan serendah-rendahnya. Tuhan Yesus dihinakan dengan begitu sangat. Mereka betul-betul kecewa. Mereka betul-betul sedih. Tapi Tuhan Yesus mengingatkan mereka kembali lewat peristiwa penampakan dirinya untuk menyampaikan sesuatu, yaitu terhadap setiap janji Allah jangan pernah meragukannya. Peganglah janji Tuhan, terimalah janji Tuhan. Daripada Bapak Ibu mengucapkan kata-kata yang sia-sia, mengeluhkan banyak hal yang tidak benar. Ucapkan janji Tuhan. Ucapkan apa yang ada dalam Alkitab. Aku sudah disembuhkan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Aku bekerja itu bagianku. Tapi diberkati, memberkati itu bagian Tuhan. Aku dengan susah payah melakukan tugas kewajibanku. Tapi Tuhan sudah menyediakan dan menyiapkan berkatnya. Amin. Mari kita lihat dulu Yesaya 14 ayat 24. Jadi terhadap dua orang murid ini Tuhan Yesus ingin menyampaikan di balik makna penampakan dirinya supaya mereka tidak meragukan firman Tuhan. Yesaya 14 ayat 24. Tuhan semesta alam telah bersumpah. Apa sumpahnya? Firman-Nya sesungguhnya seperti yang kumaksud. Demikianlah akan terjadi. Dan seperti yang kurancang, demikianlah akan terlaksana. Saudara, terkadang saya tidak bisa mengerti. Kenapa orang benar sudah setia melayani. Sudah sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tapi mengalami pergumulan hidup yang berat. Tapi di balik semua ini, saya percaya ada kemuliaan Tuhan. Kita lihat berikutnya. Yesaya 40 ayat 8. Yesaya 40 ayat 8. Rumput menjadi kering. Bunga menjadi layu. Tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Daripada saudara bercakap-cakap tentang sesuatu yang gak pasti. Saudara memfitnah sana, memfitnah sini. Gosip sana, gosip sini. Stop. Bertobat. Lebih baik ucapkan apa yang ada di dalam firman Tuhan. Roma 4 ayat 20 sampai 24. Roma 4 ayat 20 sampai 24. Tetapi terhadap janji Allah, perhatikan ini. Terhadap janji Allah, bukan janji suami, bukan janji istri, bukan janji anak. Tetapi janji Allah yang tertulis di dalam Alkitab, yang saudara baca dan saudara dengar, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan.
malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. 21. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah itu berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja Bapak Ibu. Tapi untuk siapa? Tetapi ditulis juga untuk kita, untuk Bapak Ibu dan saya, untuk gereja sepanjang zaman. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati dan sebelum kenaikannya ke sorga menampakkan diri untuk meyakinkan orang-orang percaya kepada 500 lebih orang percaya pada masa itu supaya belajar makna di balik penampakan dirinya, yaitu kita diperteguh akan janji-janji Tuhan. Saudara kehilangan orang-orang yang dicintai dan dikasihi. Tapi mereka sudah di dalam Tuhan. Sementara saudara masih hidup. Apakah saudara bisa sampai akhir seperti mereka yang sudah lebih dulu dari kita? Kalau tidak Bapak Ibu, jangan mimpi ketemu di sorga. Ya? Oh, saya berkata jelas kepada seseorang. Anda masih ingat kan? Pada waktu ibu Anda dipanggil Tuhan, Anda sendiri yang bersaksi, ibu Anda berkata, Tuhan Yesus, lalu berangkat. Tapi Anda sekarang menyimpang, tidak mengikut Yesus. Kira-kira nanti Anda sampai di mana? Apakah sampai di tempat di mana ibu Anda berada? Jangan mimpi, tidak akan pernah. Jalan satu-satunya hanya Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, siapa yang harus kita percaya? Tuhan Yesus dan Alkitab. Percayalah kepada Allah dengan segenap hatimu. Dan percayalah kepada firman yang sudah disampaikannya. Maka engkau akan melihat kemuliaan Allah. Bukankah Alkitab berkata penderitaan di dunia ini hanya sementara dan sedikit, tapi dibandingkan kemuliaan kekal tidak ada bandingannya. Tuhan Yesus, terima kasih di sepanjang ibadah ini, lewat pujian dan penyembahan, lewat firman yang kami dengar, kami dikuatkan oleh Tuhan. Terima kasih. Biarlah firman Tuhan dimeteraikan dalam hidup kami. Kami akan selalu bersandar. Kami akan selalu bergantung kepada Tuhan. Sebelum kami pulang meninggalkan gereja ini untuk sementara waktu, terimalah persembahan anak-anak-Mu. Tuhan memperhitungkan sebagai kebenaran. Memberkati ketika mereka duduk dan berdiri. Memberkati ketika mereka berjalan. Memberkati segala usaha pekerjaan apapun yang dilakukan. Tuhan membuat berhasil dan sukses. Tuhan memperhatikan, membukakan jalan dan menyatakan yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir. Yang karena satu dan lain hal dimanapun beliau berada. Tangan kasih Tuhan menjangkau mereka. Memberkati dan membawa mereka untuk sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kami berdoa buat semua partner pelayanan. Semua diberkati. Boleh bertumbuh dewasa mengenal Tuhan dan mengasihi Tuhan lebih dan lebih lagi. Kami menyerahkan Ibu Ani yang masih dirawat di rumah sakit. Tuhan kami percaya yang terbaik atas hamba-Mu ini. Engkau melihat kesetiaan dan kesungguhannya. Oh Roh Kudus Allah, biarlah firman itu selalu dimeteraikan dalam hidup beliau. Kirim para malaikat-Mu untuk membangkitkan dan meneguhkan iman pengharapannya.
Oleh kuasa Tuhan sudah disembuhkan dan dipulihkan. Upaya medis dan paramedis membuahkan hasil yang maksimal dan Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di sorga. Nyatakan kasih kuasa kemuliaan-Mu untuk Ibu Ani. Juga bagi kami semuanya. Dengan seluruh keberadaan kondisi tubuh jasmani kami. Kami percaya manusia rohani kami semakin dikuatkan, diperteguh dan dimampukan. Kami semua diberikan imunitas ilahi. Kami semua dijauhkan dari segala yang jahat. Dari semua malapetaka dan yang tidak benar. Kami menyatukan hati memberkati presiden yang terpilih dan wakilnya. Semua gagasan, rencana dan program. Dan presiden yang akan selesai masa jabatannya. Kami percaya Pak Jokowi dan wakilnya dan seluruh menteri yang ada tetap dipakai oleh Tuhan. Ada hikmat pengertian pertolongan Tuhan yang memimpin beliau semuanya. Memberkati TNI dan Polri. Memberkati semua aparat-aparat yang ada di negeri kami tercinta. Indonesia dipenuhi orang-orang yang takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan dan bekerja dengan benar. Terima kasih Bapa di sorga. Kami akan dipertemukan tanggal 9 dalam ibadah memperingati kenaikan Kristus ke sorga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu. Arahkan pandanganmu kepada Tuhan. Sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa. Cinta kasih kemurahan Tuhan Yesus Kristus Sang Putra di dalam persekutuan Allah Roh Kudus akan memimpin dan menyertai hidupmu sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Pulanglah, terimalah dan bawalah berkatnya. Puji Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat hari Minggu, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati.